Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa YouTube channel Orang Madura. Berjumpa kembali dengan saya Marmoci Kota Pelkot ya, dalam eh, pembahasan gangguan penyakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dan juga semua sensasinya ya. Ya pemirsa, sudah lama saya nggak upload video ya karena banyaknya kesibukan setiap hari. Ya, yang sekarang ini saya sempatkan untuk membuat konten untuk Anda ya. Yang saat ini masih membutuhkan motivasi dari saya ya, yang membutuhkan edukasi atau memotivasi Anda yang sedang mentalnya lagi turun ya karena dilanda sensasi yang begitu banyak setiap harinya sehingga mental kita menjadi lemah begitu, Eh, menjadi bingung dan cemas berlebihan, takut karena sensasi, takut inilah, takut matilah, pokoknya bermacam-macam ya pemirsa. Ya itulah memang seperti itu pemirsa ya, kalau penyakit asam lambung GERD ini ya, eh, apa itu sensasinya itu bermacam-macam ya. Jadi intinya kita itu nggak boleh cemas dan takut saja gitu. Kalau kita semakin cemas dan takut ya, asam lambung yang naik ke sphincter itu ya, ke katup esofagus kita ya, nggak akan pernah turun ya. Karena asam lambung itu akan mengikuti perasaan-perasaan negatif kita yang kita pikirkan setiap hari ya gitu. Jadi kita diharapkan untuk selalu tenang dan tidak boleh stres, tidak boleh cemas akan datangnya sensasi yang kita rasa ya. Misalnya kita merasa lemas, kayak mau mati, itu nggak usah kita risaukan ya. Terus merasa sakit dada, kadang sakit dada di sebelah kanan, kadang sakit dada di sebelah kiri begitu. Ya kita itu nggak boleh cemas ya. Anggaplah itu apa ya, biasa-biasa saja gitu. Kita itu harus beranggapan ke sana ya. Jadi kita itu diharapkan untuk eh, harus itu ya, diharuskan untuk selalu menjaga mental kita agar tidak pernah takut dan tidak cemas begitu. Kalau kita sudah bisa mengontrol perasaan kita ya, tidak takut mati lagi, tidak apa ya, maksudnya kalau datang perasaan takut mati itu kita cuekin gitu. Datang perasaan yang lemes kayak jalannya berat, kata pemirsa saya ya yang nelpon saya dari WA ya, eh, sering ngeluh, kalau nggak salah namanya Mbak Aulia ya. Ya selamat siang Mbak Aulia ya. Eh, jadi Anda itu nggak boleh cemas Mbak ya, nggak usah apa ya, nggak usah risau kalau datang sensasi kayak sakit dada, kadang pindah ke kiri, kadang pindah ke kanan gitu. Itu memang kayak gitu sensasinya ya. Kalau kita masih belum sembuh dari asam lambung GERD ini pemirsa ya. Ya pemirsa, sebelum kita lanjutkan ya, kami akan mengajak Anda dulu untuk memberikan dukungan pada channel ini ya. Channel Orang Madura ya. Yang belum subscriber silahkan subscribe ya, ke channel kami, agar channel kami dapat berkembang dengan baik. Terus kami butuh dukungan like dan share-nya ya ke teman-teman Anda. Barangkali video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman Anda yang sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini ya. Ya Mirsa, pembahasan kita kali ini adalah dengan topik makanan pantangan yang kita tidak boleh makan di waktu kita masih mengalami gangguan asam lambung ya. Agar bagaimana agar penyakit kita itu cepat sembuh ya, dan tidak timbul sensasi yang lebih banyak lagi tentunya ya. Kalau kita makannya tidak teratur atau sering makan pantangan ya, ya biasanya itu sensasi akan selalu bertambah dan tidak akan berhenti yang nama sensasi setiap hari yang kita alami begitu ya. Oke pemirsa, kita mulai dari makanan dulu ya. Yang pertama yaitu makanan yang pedas ya. Makanan yang pedas itu nggak boleh kita makan begitu. Usahakan ya, kalau kita itu masih parah-parahnya ya, usahakanlah untuk menjauhi makanan pedas ya. Usahakan jangan sampai kita itu makan makanan yang pedas dulu ya, sampai benar-benar apa ya, penyakit kita itu sembuh begitu,
benar-benar tidak ada sensasi yang datang begitu. Ya itu pun ya kalau kita sudah sembuh dari penyakit asam lambung untuk makanan pedas ini ya, kita itu nggak boleh terlalu sering makan pedas ya. Misalnya ya kita pingin banget makan yang pedas seperti yang waktu dulu kita nggak pernah, yang masih belum kena asam lambung begitu. Ya kita itu makannya yang nggak boleh sering begitu, misalnya 1 minggu 1 kali begitu ya, tapi itu nggak boleh terlalu pedas begitu, yang biasa-biasa saja begitu ya, agar gimana untuk mengantisipasi eh, agar penyakit kita itu, penyakit asam lambung kita yang mulanya sudah hampir sembuh, agar tidak parah lagi begitu ya. Jadi kita itu perlu, butuh kesabaran pemirsa ya, dan butuh keikhlasan hati, dan apa ya, harus menjalaninya dengan ikhlas begitu, dan sadari maksudnya ya, artinya maksudnya sadari agar kita itu tidak terbawa dengan rasa sensasi yang kita rasa setiap hari begitu. Kalau kita sadari artinya kita sudah tahu, wah ya sensasi ini datang, wah ini sensasi asam lambung, jadi kita itu nggak cemas lagi, nggak stres lagi kita itu. Nah kalau kita sudah seperti itu ya, ya cepat proses penyembuhannya menurut saya, nggak apa ya, nggak terlalu lama begitu. Saya kemarin-kemarin ya kambuh menurut saya itu sudah sembuh 2 tahun menurut saya. Jadi saya kambuh lagi, tapi hanya 1 minggu jangkanya ya, hanya 1 minggu sudah sembuh saya. Ya itu karena kenapa, karena saya sudah tahu sensasi yang datang, oh ini asam lambung saya sudah mulai kambuh kata saya gitu. Ya penyebabnya ya kemarin-kemarin itu kan hujannya terlalu deras begitu ya, sehingga cuaca dinginnya itu nggak pernah berhenti setiap harinya begitu, nggak pernah ada hangat-hangat gitu ya, nggak ada cahaya matahari, terlalu tertutup oleh awan, makanya ya asam lambung saya kambuh pemirsa ya. Jadi kalau anda yang sudah sembuh mengalami kekambuhan tentang asam lambung anda itu kambuh lagi, ya nggak usah heran lah. Kalau anda berada di zona dingin ya, di zona yang diguyur hujan ya, wajar lah begitu, jadi nggak usah cemas gitu. Memang orang yang kena asam lambung kayak gitu semuanya, mayoritas ya, kalau ke suhu dingin itu paling gak tahannya. Jadi bisa saja kambuh gitu. Saya juga kambuh saya. Jadi saya waktu kambuhnya itu gak panik lagi, gak kayak dulu waktu pertama kali dilanda asam lambung begitu. Karena kenapa? Karena saya itu sudah tahu begitu. Wah saya kambuh lagi, kata saya langsung. Saya itu apa ya? Kontrol ke dokter saya. Terus kata dokter saya, iya pak, asam lambung bapak naik lagi, kata dokter saya begitu. Ya terus dikasih obat lah, nama obatnya itu omeprazol menurut saya. Omeprazol disuruh diminum sebelum makan, setengah jam sebelum makan, kata dokter saya. Ya, 1 minggu lah prosesnya, 1 minggu saya sudah sembuh. Sampai sekarang ya alhamdulillah gak kambuh lagi menurut saya, makan enak lagi gitu. Jadi kita itu apa ya, untuk menangani asam lambung ini ya, kita perlu ketenangan pikiran itu diharuskan. Dan juga ya selain itu kita harus beristirahat dulu. Dikala kita sedang kambuh, kita harus beristirahat ya gitu. Kalau misalnya sebelum kambuh kita sudah mulai begadang lagi tiap malam, kita rubah lagi waktunya, tidur 8 jam lagi dalam semalam. Itu harus maksimalkan tidur kita, istirahat kita itu 8 jam begitu, sampai kita menjelang sembuh. Nah saya itu ketika kambuh ya, saya mulai menerapkan gaya tidur saya, pola tidur saya 8 jam lagi begitu. Akhirnya 1 minggu prosesnya sudah sembuh alhamdulillah menurut saya. Jadi anda harus yakin menurut saya, ya pasti sembuh lah. Pokoknya anda itu kalau sudah yakin dan tenang gitu, nggak cemas lagi, nggak panik lagi kalau datang sensasi, ya cepatlah. Pokoknya 1 minggu 1 minggu itu sudah sembuh. Kemarinnya itu yang kambuh lagi saya itu, ya karena itu akibatnya yang disebabkan oleh suhu dingin itu saya kambuhnya menurut saya. Jadi sekarang sudah sehat lagi gitu ya. Jadi saya harapkan anda itu mengertilah dengan apa yang saya sampaikan saat ini ya. Semoga anda juga bisa segera mengelola pikiran anda agar tidak takut lagi dan tidak cemas lagi apabila datang sensasi, dan apa ya, cepat sembuh dari penyakit anda begitu ya.
Ya itu kuncinya menurut saya. Kalau kita sudah menghilangkan rasa stres ya, rasa yang bikin kita itu selalu stres setiap hari ya, misalnya ya takut akan penyakit gitu. Misalnya stres ya dengan masalah lain misalnya ya, itu usahakan untuk segera dihindari itu stres begitu. Atau paling tidak anda itu apa yang anda streskan, misalnya anda stres agak punya uang misalnya ya, curahkan sama teman-teman anda atau orang tua anda atau adik anda, curahkan eh, agar apa yang ada di pikiran anda itu agar terpecahkan begitu. Kalau anda stres dari masalah lain misalnya ya gitu ya, jadi selalu berkomunikasilah dengan orang di sekitar kita begitu, agar pikiran-pikiran yang kita risaukan setiap harinya itu agar cepat terpecahkan begitu ya. Nah untuk masalah penyakitnya karena kalau orang nggak pernah mengalami asam lambung ini, kita itu mencurahkan pada orang yang nggak pernah mengalami asam lambung menurut saya, kita itu dianggap apa, itu dianggap nggak masuk akal begitu. Yang kita bicarakan itu seakan-akan apa ya, nggak pernah masuk akal dia begitu ya. Jadi sulitlah untuk membuat dia itu mengerti tentang penyakit kita begitu ya. Ya jadi kita itu harus pakai cara ya, harus pakai cara sendiri begitu. Ya itu yang saya sampaikan di video sebelumnya, di video-video yang sudah saya upload sebelumnya ya. Kita itu harus melakukan aktivitas yang dimana aktivitas itu ringan dan membuat kita senang begitu, yang bisa membuat pikiran itu bisa berpindah dari yang mikirin penyakit ya setiap hari, itu bisa berpindah ke pikiran yang bahagia begitu. Ya pokoknya itu ada pada diri anda ya. Pokoknya usahakanlah bagaimana caranya anda memindahkan pikiran yang stres itu menjadi pikiran yang berbahagia begitu. Ya contohnya anda bercanda sama teman atau adik atau kakak begitu ya, atau bercanda dengan suami, bercanda dengan istri ya gitu ya. Ya setiap datang sensasi begitu caranya begitu. Lalu katakan pada diri anda begitu, wah ini saya nggak boleh takut, saya nggak boleh cemas. Yang semua yang saya rasakan ini adalah sensasi asam lambung saya, dan semua ini tidak akan menyebabkan apa-apa pada diri saya, ini hanya sensasi saja begitu ya. Ya memang karena memang seperti itu aslinya menurut saya. Gitu. Tidak akan membuat kita mati karena sensasi yang datang. Kalau datang sensasi yang lemes kayak mau mati, kita takut mati, nggak usah ya, nggak akan terjadi, pokoknya percaya begitu ya. Itu hanya sensasinya saja ya. Ya, karena kita selalu merasakannya setiap hari, lalu pikiran kita terbawa dengan sensasi itu sehingga menyebabkan anxiety ya gitu. Yang dimaksud anxiety ya kecemasan yang berlebihan begitu, selalu mengira-ngira, menerka-nerka bahwa penyakit kita itu akan berbahaya begitu. Jadi gak usah kayak gitulah gitu. Yang penting anda sudah kontrol pada dokter, dan dokter anda sudah bilang ya, sudah memvonis anda, jadi cek jantung, dicek paru-paru sudah sehat semua, bapak ini kena asam lambung, anxiety, GERD gitu. Ya udah di situ penyakitnya ya. Jadi nggak usah risau, nggak usah panik lagi ya. Sensasi datang ini nggak usah panik, sensasi kelingan datang nggak usah panik lagi gitu. Penyakit anda itu hanya di situ, cuman sensasinya itu yang sangat luar biasa begitu, yang kita rasakan setiap hari menurut saya. Nah kalau kita sudah belajar cuek ya, belajar menghindari dari pikiran negatif ya, dari apa yang kita rasa begitu. Misalnya kita merasa kelingan atau kayak mau muntah, kayak mual, kayak sakit dada, kayak nafas kita kayak sesak, itu hanya rasanya saja menurut saya. Yang biasanya kalau kita engap ya, kayak sesak napas gitu, kayak itu rasanya, hanya rasanya itu nggak akan membuat kita mati karena itu ya. Itu karena kenapa kok bisa sesak kita ya, ya di situ karena asam lambung kita lagi naik ke esofagus kita, ke atas lambung ini. Jadi rasanya itu kayak sesak gitu, kayak kurang puas kita bernapas gitu. Rasanya itu kayak bernapas kita itu kayak pendek begitu ya. Jadi semuanya akan merasakan seperti itu untuk yang menderita asam lambung GERD ini, termasuk saya menurut saya. Jadi anda itu nggak usah takut lagi begitu. Oke pemirsa, pembahasan kita untuk makanan pedas sudah saya sampaikan ya. Terus selanjutnya adalah makanan yang apa itu ya, yang bersantan ya, itu hindari dulu.
untuk yang lagi parah-parahnya ya, usahakan untuk menghindari makanan yang bersantan begitu. Terus yang ketiga ya, kita itu harus menghindari makanan ketan ya, ketan yang biasanya itu dibuat apa ya, kue ya, kue kata orang Madura itu dodol, kata orang Madura, nggak tahu bahasa Indonesia apa ya, pokoknya ketan itu sering dibuat kue menurut saya. Jadi hindari dulu ya kayak gitu. Karena kenapa ketan itu harus dihindari ya, karena itu akan membuat proses pencernaan di lambung kita itu akan lama ya. Tapi terus selain itu ya, lengket pada dinding lambung kita begitu, sehingga akan menyebabkan iritasi pada dinding lambung untuk ketan itu ya. Jadi hindari dulu bagi anda yang masih dilanda asam lambung GERD anxiety menurut saya. Terus selanjutnya lagi apa ya, ketan sudah ya. Terus telur ya, telur yang digoreng menurut saya. Telur yang digoreng itu usahakan hindari dulu. Telur yang digoreng itu kan biasanya dipenuhi dengan minyak ya, itu jangan sampai kita makan telur yang digoreng menurut saya. Atau ikan yang digoreng itu hindari, gak usah digoreng, lebih baik direbus saja ya. Kalau telur itu bisa kita makan untuk yang lagi parah-parahnya asam lambung ya, tapi direbus terus setelah direbus kita buka kulit telurnya, terus yang ada di dalam telur itu yang kuning-kuningnya itu dibuang ya. Terus kita makannya hanya yang putih-putihnya saja mirsa ya. Ya, untuk telur ya, bisa saja kita makan telur dengan cara direbus, terus yang putih-putihnya saja yang kita makan. Yang kuning-kuningnya itu nggak usah kita telan dulu ya, karena akan membuat gesekan di lambung kita, itu yang kuning-kuningnya itu ya, sehingga akan membuat iritasi di lambung begitu kalau kita itu masih parah-parahnya dilanda asam lambung GERD ya. Terus kalau ikan ya juga direbus juga ya, boleh kita makan asalkan direbus begitu ya, jangan digoreng begitu. Itu untuk yang digoreng hindari dulu begitu ya. Terus lagi apa ya, juga ya, mie instan ya, mie yang siap saji begitu seperti mie goreng ya, mie sedap itu usahakan untuk anda yang lagi parah-parahnya hindari dulu ya. Saya itu kalau makan mie goreng sedap, mie sedap itu kalau lagi parah-parahnya, wah setelah makan itu merasa terasa banget sensasinya ya. Nggak tahu nanti sama anda ya, karena sensitif lambung kita itu nggak sama ya. Sensitif lambung saya kepada pada mie goreng, mie sedap itu saya timbul sensasi. Kalau pada anda nggak timbul sensasi ya nggak apa-apa ya. Kalau misalnya timbul sensasi segera berhenti begitu ya, agar tidak apa itu parah lagi asam lambung anda gitu ya. Terus kita berpindah pada buah-buahan ya, buah-buahan nanas ya, kita hindari dulu untuk buah nanas menurut saya, karena nanas itu banyak mengandung gas ya, jadi gak boleh kita makan. Bagi kita yang masih menderita asam lambung yang lagi parah begitu ya, usahakan hindari dulu ya. Terus buah nangka ya, buah nangka yang walaupun buah nangka itu matang menurut saya itu kan masih ada getahnya ya, jadi untuk penderita asam lambung sangat tidak diperbolehkan ya, itu akan mengganggu sekali pada lambung anda dan akan menimbulkan sensasi yang lebih banyak lagi ya begitu. Jadi hindari dulu untuk anda yang menderita asam lambung untuk buah nangka ya. Oke. Terus lagi durian ya, durian itu hindari ya, durian juga banyak mengandung gas menurut saya, jadi kita hindari dulu ya sementara waktu ya, catatlah begitu. Wah ini makanan itu saya harus hindari dulu begitu, pakai catatan anda ya. Saya di sini pakai catatan menurut saya. Saya catat di tembok saya pakai kertas begitu. Sampai sekarang masih ada bekasnya di sana itu ya. Jadi usahakanlah anda itu menjaga makanan ya semaksimal mungkin begitu, agar anda itu cepat sembuh prosesnya begitu ya. Terus mangga muda ya, mangga muda yang belum matang ya. Biasanya kalau saya di Madura menurut saya, nggak tahu di lokasi lain begitu,
Kalau saya di Madura sering rujak mangga pakai petis ya, dikasih cabai, wah itu enak banget ya begitu. Jadi kalau Anda masih menderita asam lambung ya, untuk mangga yang mentah ya, mangga muda yang mentah yang masih belum matang itu hindari dulu menurut saya. Karena banyak mengandung zat asam itu mangga itu ya, mengandung asam lambung begitu. Jadi akan meningkatkan asam lambung kita menjadi naik lagi. Ya, karena kenapa seperti itu ya? Karena masih banyak getahnya gitu, nggak mateng mangganya gitu, hingga yang menyebabkan menjadi asam lambung ya itunya begitu. Jadi hindari dulu untuk mangga yang belum matang. Nah kalau mangga yang sudah matang-matangnya ya boleh kita makan ya, boleh boleh nggak apa-apa mangga itu ya. Terus pepaya ya, pepaya di Madura juga saya pernah makan pepaya muda dirujak pakai eh, kata orang Madura itu acan ya, gak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Itu udang yang dilembutkan itu dan dimasak diproses menjadi acan begitu kata orang Madura, gak tahu bahasa Indonesianya apa ya, pokoknya ya acan gitu. Kita itu gak boleh makan mangga yang belum matang pemirsa, makan paya yang belum matang gitu, walaupun dirujak atau gimana kayak gitu ya. Kita itu hanya boleh makan pepaya yang sudah matang-matangnya begitu ya. Atau kalau Anda ingin makan pepaya yang belum matang, usahakan direbus ya. Direbus, pingin dibuat sayur kayak misalnya ya, dibuat sayur untuk campur makan makanan kita begitu, gak apa-apa ya direbus ya. Terus kalau gak direbus jangan begitu, usahakan pepayanya harus matang dulu baru kita buat cemilan begitu ya untuk buah-buahan itu ya. Terus selanjutnya apa ya, buah jeruk ya, buah jeruk itu hindari dulu ya pemirsa ya. Kalau jeruk nipis yang belum matang misalnya itu hindari dulu ya. Nah kalau jeruk yang sudah matang-matangnya artinya rasanya itu nggak ada apa itu, nggak ada pahitnya lagi, misalnya sudah manis banget itu rasanya ya, nggak apa-apa kita makan begitu. Artinya buah jeruk yang sudah mateng banget begitu ya, sudah nggak ada rasa pahitnya lagi gitu, baru kita makan begitu ya, boleh nggak apa-apa. Terus selanjutnya buah melon ya, buah melon. Terus buah melon boleh kita makan ya, melon ya. Dan untuk buah lemon nggak boleh ya, buah lemon kita hindari dulu mirsa ya. Karena lemon itu juga sama seperti jeruk yang belum matang begitu ya. Punya efek juga pada lambung begitu ya, lemon ya kita hindari dulu. Terus buah salak ya, buah salak kita hindari dulu mirsa ya. Rasanya itu kayak gimana gitu ya, kata orang Madura itu celok, bahasa Indonesianya itu apa, bahasa Indonesianya itu apa ya, asam begitu, rasanya itu kayak asam gitu untuk buah salaknya. Jadi hindari dulu mirsa ya, itu kalau rasanya sudah kayak gitu akan meningkatkan asam lambung kita menjadi naik lagi begitu ya. Jadi hindari dulu begitu. Terus apa ya lagi itu ya, buah kacang-kacangan ya kita hindari dulu. Untuk kacang hijau, kacang apa kek, kacang yang dibuat rujak itu kita hindari dulu mirsa ya. Usahakan kita hindari yang kita itu masih parah-parahnya mengalami asam lambung, kita menghindari dulu untuk kacang-kacangannya ya. Nanti kalau kita sudah sembuh baru kita makan lagi begitu ya. Terus apa lagi ya, kita sekarang membahas dalam minuman ya. Tadi kita bahas buah-buahan, sekarang kita bahas tentang minuman yang harus kita hindari dan yang boleh kita minum ya. Yang pertama itu minuman yang bersoda yang mengandung alkohol, itu hindari dulu menurut saya. Terus minuman yang banyak mengandung kafein itu hindari dulu ya, seperti kopi, apa itu, teh ya, pokoknya hindari dulu itu. Terus air dingin, air es ya itu hindari dulu ya. Untuk minuman yang bersoda itu banyak macamnya, misalnya ada Sprite ya, ada juga extra jos ya, pokoknya yang mengandung alkohol itu hindari dulu ya. Usahakanlah kalau kita masih parah terkena asam lambung, hindari dulu ya.
Terus lagi apa lagi ya? Minuman-minuman yang kita boleh minum ya, air putih ya. Eh, itu boleh kita minum pemirsa ya, air putih ya. Itu untuk penderita asam lambung ya, kita diharuskan untuk minumnya setiap harinya itu dari pagi sampai sore harus maksimal 8 gelas per hari ya. Kalau misalnya di lokasi Anda masih dalam zona dingin ya, usahakan Anda minum air 8 gelas per harinya itu air hangat gitu, air hangat-hangat kuku gitu ya. Setiap harinya minum air hangat kuku 8 gelas per hari begitu. Kalau di lokasi Anda itu sudah matahari sudah terbit, gak ada hujan lagi ya, boleh kita berpindah pada air dingin, air putih ya. Bukan air dingin es, maksudnya air putih ya, air asli murni ya. Itu 8 gelas per hari pemirsa ya. Nah, untuk air dingin kita itu harus menghindari pemirsa ya. Air es itu kita hindari dulu sampai kita menjelang sembuh ya. Usahakan jangan minum air es dulu ya. Karena kenapa? Air es itu akan mengganggu lambung kita dan akan memperlambat proses penyembuhan asam lambung kita begitu ya. Jadi usahakan hindari dulu yang namanya air es, air dingin itu, dan juga minuman yang bersoda mengandung banyak alkohol ya. Apa itu, terus lagi ekstra jos ke apa, pokoknya yang banyak mengandung alkohol itu hindari. Terus minuman yang banyak mengandung kafein ya, apalagi kayak kopi ya, banyak itu jualan di toko-toko, ada Goldan ya, itu hindari dulu. Terus teh apa, teh botol, teh Coca-Cola misalnya, itu hindari dulu menurut saya. Jadi kita minum yang biasa-biasa saja dulu ya, seperti air putih begitu ya. Terus air hangat-hangat kuku begitu ya, gak apa-apa begitu ya. Terus untuk buah-buahannya yang masih ketinggalan saya sebutkan tadi, ada buah semangka pemirsa ya, yang saya sudah sebutkan di video-video sebelumnya ya, tapi nggak apa-apa, demi untuk pembahasan kita itu agar lebih sempurna lagi tentunya ya, dari pembahasan kita di sore hari ini tentang makanan yang harus kita hindari dan makanan yang boleh kita makan begitu ya, untuk penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis pemirsa ya. Ya mungkin sampai di situ dulu pemirsa. Semoga Anda bisa termotivasi dengan apa yang saya sampaikan di sore hari ini, dan bisa membantu Anda untuk yang lagi parah-parahnya sekarang ya. Saya doakan semoga Anda dan teman-teman semua ya yang lagi mengalami GERD, asam lambung, anxiety, psikosomatis, semoga cepat sembuh ya. Anda itu gak usah risau, itu kuncinya saja. Pokoknya Anda yakinlah Anda bahwa semua penyakit yang Anda derita itu, yang Anda alami sekarang ini, asam lambung itu akan sembuh menurut saya. Jadi asam lambung itu obatnya yaitu, pertama kita harus mengontrol pikiran dulu. Terus yang kedua ya, bersamaan dengan itu juga kita harus merubah gaya hidup kita ya, menjaga pola makan ya yang teratur. Terus menjaga pola istirahat kita ya. Kita itu harus istirahat pada malam hari maksimal 8 jam waktu tidur kita begitu setiap hari sampai menjelang kesembuhan kita itu. Kalau kita sudah fokus seperti itu ya, itu prosesnya 2 bulan ya menurut saya, masa pemulihannya ya. Yang penting ini dulu diperbaiki ya. Kita itu gak boleh cemas, gak boleh stres, gak boleh takut, itu aja. Misalnya sensasi apa aja datang, kita itu gak boleh menerka-nerka, gak boleh pikir-pikirin aja. Yang penting kita sudah divonis oleh dokter kita asam lambung, udah di situ kita penyakitnya begitu ya. Jadi kalau kita sudah menyimpulkan ke sana ya, kita akan segera sembuh pemirsa ya. Jadi gak usah risau lagi, karena saya sudah membuktikannya pemirsa ya. Jadi semuanya itu benar. Kita itu harus mengontrol pikiran dulu begitu. Ya awal-awalnya saya memang nggak percaya pada teman saya waktu itu ya. Masa iya kata saya, tapi saya coba-coba aja begitu ya. Alhamdulillah. Saya juga sembuh juga begitu. Ya, saya berjumpa dengan teman saya itu di YouTube pemirsa ya. Jadi
saya sudah menyampaikan pada Anda di video-video sebelumnya tentang pengalaman saya di waktu kena penyakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis begitu ya. Jadi semoga Anda ya semoga mengerti dengan apa yang saya sampaikan di sore hari ini. Biasanya kalau Anda menonton video saya dari video yang saya upload dari awal ya sampai akhir ya, nggak pernah di skip, ditonton semua, Anda akan mengerti secara otomatis begitu. Nah, kalau Anda sudah mengerti, dijamin ya Anda akan cepat sembuh dari penyakit asam lambung Anda begitu menurut saya. Jadi terus ya selain itu ya karena kita ini ada yang menghidupkan begitu, artinya kita ini dihidupkan oleh Allah begitu ya. Kita itu berdoa sambil berdoa agar kenapa? Agar proses penyembuhan kita itu lebih mudah lagi begitu, lebih cepat lagi begitu. Kita sambil usaha sambil berpasrah diri begitu. Menurut saya jangan lupa berdoa begitu. Setiap hari, setiap kita melakukan sholat begitu ya, kita berdoa kepada Allah begitu agar penyakit-penyakit kita itu segera digampangkan dan dipercepat penyembuhannya begitu ya. Ya kita ini kena penyakit ini kan kita sedang diuji begitu ya, kita harus sabar dan ikhlas dan sadari begitu menurut saya. Nah, kalau kita sudah seperti itu, maka Allah akan memberikan apa yang kita minta padanya begitu ya. Yang penting kita ikhlas dan mensyukurinya begitu. Karena kita ini dihidupkan ke dunia ini untuk menjalani ujian dari Allah menurut saya. Jadi bermacam-macam, seperti kita itu waktu sekolah kita kan ujian semester 1 misalnya ya, ujian semester 2 gila. Kalau kita tidak lulus dalam ujian kita, maka kita itu kan tidak akan naik kelas begitu ya. Sama kita hidup di dunia ini, kita itu seperti kita sekolah, seperti kita itu orang mondok begitu, hanya sebentar saja. Setelah itu kita kembali pada tempat kita itu kemana ya, kepada Sang Ilahi Robbi begitu ya. Kita akan dipanggil lagi ke tempat asal kita. Di mana ya? Tempat asal kita aslinya di surga menurut saya. Ya kita itu nanti pulangnya ya tergantung dari amal ibadah kita, dari amal yang kita lakukan di dunia ini begitu. Kalau kita melakukan amal yang salah misalnya ya, ya kita mungkin kita akan menjadi orang yang tidak beruntung begitu, sehingga kita yang biasanya kita akan kembali ke surga malah kembali ke neraka begitu ya. Nah sebaliknya, kalau kita banyak melakukan amal kebaikan begitu ya, insya Allah seperti kita yang waktu dilahirkan atau Nabi Adam dikeluarkan begitu dari surga, kita akan kembali ke surga lagi begitu ya. Jadi kita itu untuk kembalinya nanti kepada Sang Ilahi Robbi ya, atau ke rahmatullah begitu ya, tergantung dari amal kita yang kita lakukan di dunia ini menurut saya. Karena kita ini hidup di dunia ini hanya sementara, kita akan kembali pada tempat asal kita nanti begitu ya. Ya udah pemirsa ya, kita sambung lagi di konten berikutnya. Semoga Anda cepat sembuh dan tidak takut lagi dan tidak cemas lagi ketika merasakan sensasi-sensasi yang Anda rasa begitu. Tetap kuatkan mental Anda dan tetap tegarkan semangat Anda agar tidak kalah dengan sensasi yang Anda rasa begitu. Nah, kalau Anda sudah seperti itu, maka Anda akan segera sembuh begitu pemirsa ya. Jangan pernah putus asa pemirsa begitu ya. Lawanlah apa sensasi yang Anda rasa sehingga Anda itu bisa menjadi mengontrol pikiran Anda dan tidak cemas dan tidak takut lagi. Akhirnya mental Anda yang remuk telah hancur oleh sensasi yang Anda takutkan, oleh sensasi yang Anda cemaskan, itu akan bangkit lagi begitu. Dan Anda akan segera sembuh dan bisa melakukan aktivitas seperti Anda waktu sehat pemirsa begitu ya. Ya udah pemirsa, akhirnya sampai di sini dulu. Saya Marmuci Kota Palkot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.